Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadatina min jami'i ahli baiti, jami'i dhurriyyati, jami'i ashabi khulafaihi al-arba', Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, wal malaikati al-muqarrabin, ulama'illahi al-'abidin, awliya'illahi as-salihin, khususan ya Allah para pejuang negara Kesatuan Republik Indonesia, para proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukur ke Gusti Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiyah. Kong langkong kita diberikan nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini alhamdulillah kemerdekaan sudah berumur 76 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 samuka. Nikmat kemerdekaan yang Allah berikan 76 tahun untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Muka-muka barakah sareng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak cucu kita mampu mempertahankan bahkan melanjutkan estafet semangat perjuangan para proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bangsa dan negara Indonesia tetap dipercaya sareng Allah Subhanahu wa taala. Para ajunan, para jamaah rahimakumullah, tertera di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, UUD 45, yang di situ secara proklamatif, secara sadar, tanpa ada paksaan apapun dan tekanan dari siapapun, ikrar bangsa Indonesia jelas di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ada dua kekuatan yang membuat Indonesia merdeka dari tangan penjajah. Pertama, ikrarnya sudah jelas, yaitu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikrar jelas bahwa bangsa Indonesia, para proklamator kemerdekaan Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah campur tangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kula panjenengan ayo jaga republik ini dengan kita banyak mendekat kepada Allah. Karena tak mudah Kak Dinto. Kalau di negara-negara yang lain kemerdekaan diberikan oleh orang lain, orang lain. Tapi khusus di Indonesia kemerdekaan bukan gratis, tapi penuh dengan tantangan, pengorbanan, tetesan darah para pejuang-pejuang kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Tutinikan nikmat para tantreta. Kalau di negara-negara yang lain kemerdekaan dia diberikan oleh orang lain, beri hadiah buat orang lain merdeka. Tapi di negara kita nikah betul-betul kemerdekaan diambil Kak Dinto dan melalui tetesan para pendahulu dan proklamator kemerdekaan.
dengan yakinnya beliau-beliau atas pertolongan Allah dan tawakalnya para ulama-ulama pejuang-pejuang kita membela bangsa dan negara kesatuan ini yang diinjak-injak oleh penjajah Belanda dan Jepang dan juga sekutu. Alhamdulillah dengan perjuangan yang kokoh kita bisa merebut engkika dito kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anika semangat yang kotu kuda berpancingan tanamkan di dalam hati kita. Alhamdulillah tak terasa kita ampun 76 tahun merdeka. Ini kan nikmat nih kan. Ini kan nikmat. Tak bisa kuda berpancingan tidak mengatakan nikmat karena orang yang tak merdeka akan terkekang. Pancingan tidak mungkin nikmat. Salat berjamaah kita ngaji setiap pagi, mun kita dalam kendali pemerintah atau kekuasaan lain. Tak bisa, tak tenang boleh berbantu dengan ibadah kalau kita tidak merdeka. Dan ini alhamdulillah ini syukur. Bagaimana untuk menjaga kesatuan ini agar tetap terjaga? Boleh berbantu dengan ketubahannya ibadah ke Gusti Allah. Banyak atua untuk bangsa dan negara. Jadi kalau atua boleh berbantu dengan jangan hanya untuk diri kita, tua kita bangsa dan negara terparangan saja berselamat sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'al hadha baladan amina. Tua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun atua ketiga. Rabbi ij'al hadha baladan amina ya Allah. Tantiyaki nakara kami, kota kami baladan amina. Nakara seaman ya Allah. Coba. Dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau berpacu dengan melalui kita dinto dirgahayu HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 mari kita jaga dengan perbanyak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah ke Gusti Allah. Karena itu modal awal. Kula berpacu dengan kalau sudah tipis keimanan kita kepada Allah, kalau kuda berpancingan sudah mulai melemah kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekian kuda berpancingan ketika akan semakin kuat. Napa? Kuat kuda berpancingan cintana ketunya. Ketika cintanya ketunya nikah kuat, maka nafsu yang akan di depan. Ketika nafsu yang akan di depan, mudah para penjajah-penjajah untuk merebut untuk kemerdekaan yang telah kita raih melalui para pejuang-pejuang kita. Kenapa? Karena bangsa kita sudah mulai lalai dan tidak cinta kepada negara. Karena apa? Nafsona sebab ada. Nah, maupun orang ini kan nafsu ada mas untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan bangsa dan negara. Bila namangkin ini kabutnya mulai bibit-bibit penjajah sudah mulai masuk ke negara kita. Melalui apa? Melemahkan kaum generasi muda. Makin ampun dididik generasi muda epa lalai, epa cinta dekat permainan makin banyaknya media sosial bersama macam generasi kita sudah mulai mainan banyak lebur main game bersama macam ampun otaknya sudah mulai otak permainan, otaknya sudah mulai otak mainan. Lah nikah malas beribadah, malas belajar, malas nyari ilmu. Ketika bangsa dan negara kita sudah mulai malas beribadah, mulai malas mencari ilmu, disitulah kebodohan akan diraih oleh bangsa dan negara. Tatkala bangsa dan negara mulai bodoh, maka penjajah-penjajah sudah mulai enak lagi menjajahkan kakinya untuk menjajah bumi pertiwi. Dan ingat kalau berpancingan dalam sejarah, daerah Malambok penjajah Belanda dan Jepang menguasai kita dengan membuat bangsa Indonesia putuh. Tak bagi sekolah dalam Indonesia. Palako malono. Nika dalam ceritanya. Kuda tak kacapok. Mungkin pancingan ada yang kacapok. Mbah-mbah kita ada yang kacapok. Tak sekolah. Putuh. Bahkan dalam sejarahnya bangsa kita terkenal dengan bangsa agraris. Ini agraris. Agraris anika lebih dekat dan dikuasai oleh daratan. Jadi semah bangsa kita ini kan dari orang-orang Belanda, orang-orang Belanda yang membuat anika agar pula berpacu dengan bangsa negara nika butuh. Kenapa? Agraris, seakan-akan kita dikelilingi oleh hutan dan sebagainya. Ini kali agraris. Tapi agraris kakaknya apa berak? Kakaknya pohong malono, pohong anika tak membuat orang cerdas punten. Akan toan berak, pohong. Tak
tak membuat dan orang cerdas nih kan. Makanya apa jauh. Oleh karena itulah orang-orang Indonesia mulai pun cerdas. Nah, ternyata Indonesia bukan agraris tapi maritim. Coba kalau kita lihat Indonesia dikelilingi oleh laut. Aneh kan? Oleh karena itulah di pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membuat itu Kementerian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk apa? Menjaga stabilitas laut kita agar tidak diambil oleh orang luar. Teti songku nak kita lambok ni agaris apa jauh dari Tasik. Anapa mak jauh dari Tasik? Tasik ni beda kika dinto makhluknya Allah yang berupa ikan. Allah nyebut di dalam Al-Quran lahman torian, ikan yang segar. Coba dilihat di dalam ikan ini mengandung omega yang menopang kecerdasan manusia. Tetapi bagi akan cukup lambat putan. Pohon manolong. Kenapa? Mari kudu orang Indonesia ni kan tak apa semak kata se. Setik laut ni kan diambil alih oleh pemerintah penjajah pada waktu itu. Setik kita tak apa nyeting sekali punten. Ada pacu. Oleh karena itulah makin dikelola mulai dari pemerintahan Gus Dur sampai makin pada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar ketika kita dikelilingi nih oleh nampaknya laut maritim nih kan boleh berbancu dengan negara Indonesia. Makanya lambok ni kan mau dijajah, mari putu boleh berbancu. Tak apa kenal ke agama, bahkan tak apa kenal ke agama. Nih kan. Coba sejarah-sejarah yang dibuat anika banyak versi Belanda. Ternyata di versi-versi umat Islam, versi-versi orang-orang Indonesia, mereka menemukan daratan banyak perjuangan ulama-ulama Indonesia yang terlibat di dalam hakikat itu kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika sejarah yang tidak terungkap. Tapi alhamdulillah orang-orang Islam Indonesia beri kecerdasan bergusti Allah. Patengki ilmuna saya ke beliau banyak ajar hakikat itu sejarah-sejarah. Yang sejarah itu fakta sejarahnya data sejarahnya banyak buru di orang Belanda nang negara hakikat itu Belanda, Nederland. Orang-orang Indonesia, orang Islam cerdas mencarinya data-data itu ke perpustakaan Nederland yang kita itu Belanda. Ini kan ada data sejarah. Yang itu data sejarah anika para tentara banyak ditikung oleh orang-orang Belanda. Sengaja orang Indonesia mereka uning ke sejarah yang sebenarnya. Lenika. Ini kan nikmat luar biasa. Makanya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ayo banyak modal utama kan Gusti Allah kenika. Karena negara ini tak bisa merdeka mun Allah tak kasih. Coba apa modal lagu leban baca ini? Modal apa? Dari Indonesia. Modal senjata. Senjata andi. Senjata. Modalan apa? Orang-orang luar ni kapur senjatanya lebih canggih daripada kita. Mun tak cet modal kekuasaan Allah. Modal takbir Allahu Akbar. Perang. Ayo. Lenika. Modal lah kenika. Oleh karena itulah kenika diikrarkan. Tak usah jauh kan. Membaca undang-undang batang tubuh kenika atas berkat rahmat Allah. Muntadir pertolongan Allah tak kira merdeka. Maka punya ibadah agar kita menjaga hakikat itu keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, syaratnya Indonesia tetap jaya mempertahankan kemerdekaan adalah hakikat itu merajut kebersamaan dengan didorongkan dengan keinginan luhur. Keinginan luhur ini kenapa? Keinginan bersama untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama. Ini kasih maksud. Iyadullah ma'al jamaah. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, pertolongan Allah ma'al jamaah, bersama jamaah, kelompok atau bersama-sama. Mun katibi tak kira merdeka Indonesia tadi. Abrana katibi tak kira bersama-sama. Ayo perang di kabaratan tadi. Walaupun dengan senjata yang pas-pasan ketika bambu runcing kan. Tapi dengan semangat yakin ke Allah, bersemangat kebersamaan, merdeka. Bagaimana caranya? Ayo kita rajut. Makanya orang-orang luar makin yang mengincar kemerdekaan kita, mengincar bumi pertiwi yang Kak Dinto luar biasa keindahannya,
anika makin mencoba memporak-poranda kebersamaan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, mulai diadu domba. Indonesia mulai diadu domba di kampung. Penguasa dengan penguasa, rakyat dengan penguasa, rakyat dengan rakyat mulai gesekan, Bang. Tidak pun orang Indonesia pun mulai tidak percaya, rakyat tak percaya ke pemimpinnya, pemimpinnya tak yakin ke rakyatnya, menodai rakyatnya, mulai Bang. Tidak mau cerai berai, orang luar mulai Bang, aja-aja boleh. Nah, makanya jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai. Melalui kekuatan apapun, kekuatan agama, mungkin pun banyak paham-paham keagamaan dari luar nih kata-kata nih kak, masuk ke tisa-tisa yang sangat ekstrim, yang sangat keras, tak ada ke Pancasila, tak ada ke namanya mana menghormat bendera, tak ada kan banyak pun aliran pun terpakai namanya menghormat bendera. Percaya mengikuti pemerintah togut. Anika aliran-aliran yang berbahaya. Anika ingin memporak-poranda kesatuan Republik Indonesia. Tengah. Kita cinta ke agama Anika Anika luar biasa. Kencaran cinta ke agama. Cinta ke agama, cintakan agama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dia waktu hijrah. Anika benar. Waktu hijrah ingin meninggalkan Mekah. Kenapa? Kanjeng Nabi tak pas langsung Kak Dinto langsung senang punten walaupun dalam keadaan Kak Dinto dikejar oleh para kaum kufar Quraisy. Tapi Rasulullah melihat dinding-dinding Mekah. Ya, kepikiran Kanjeng Nabi. Kenapa? Kepikiran Arya tempat engkau lahir, disinilah aku lahir. Kepikiran karena ke kota. Coba nikah cinta Rasulullah ke kota, cintanya Rasulullah kepada tempat di mana beliau dilahirkan. Ya Allah, maka apa cinta kita berbaik? Mungkin punya ni kan pun paham-paham keagamaan, ya, yang ingin meruntuhkan negara Indonesia. Mulai kan pun kekerasan, mulai pun banyak orang Indonesia isosopi dengan paham-paham keagamaan yang keras, menuduh orang kafir, menuduh orang nikah ada pun. Mulai bom, bunuh diri di beberapa tempat kan kita saksikan pun banyak kan, bom bunuh diri orang tua bunuh diri. Dimulai dengan bom Bali. Ini kan coba bayangkan. Ada orang-orang luar seambil uang pengakuannya ingin menjajah melalui kekuatan bangsa Indonesia. Jadi diporak-poranda mulai setong tak bapak kaji karena corona mulai. Serang. Coba berapa? Mak beda orang Aceh ki agama menyampaikan agama dengan kekerasan. Kenapa dia menyampaikan agama? Kenapa agama dijadikan sarana dia untuk membumi hanguskan penduduk setempat? Coba bom bunuh diri, bom beli. Kenapa? Kan dia pancor akan penduduk orang. Benih menyampaikan agama benih. Coba bom bunuh diri. Orang Islam saya ngiba Amrozi, orang Islam Imam Samudra, saya ngiba orang Islam. Apa aja asolat. Tapi pahamnya mulai rasuki orang-orang luar. Jadi pancor orang Indonesia ni. Mun aja-aja TV tak menang makin terbon. Perang kuat orang Indonesia kuat, tapi mulai dari dalam Nah, kan otomatis berkurang kan penduduk Indonesia. Dia bom malono. Kan pas ada sekali orang. Ya bom dengan mati. Jadi dia bom tuh kan otomatis kan mancor TV. Nah, itulah penjajahan latennya mana. Mulai dari dulu. Makanya tengah-tengah kita membaca yang makin. Munduk kemudian domba atau karan sokancaan. Ini kamu bibit-bibit kesatuan mau dicerai-beraikan oleh orang-orang luar. Ini tengah banyak nih lagi. Anika propaganda politis, propaganda yang dilakukan oleh orang-orang luar untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ngiring melalui kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 76 tahun. Yang pertama kita tingkatkan Kak Dinto pengakuan kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, rajut kembali semangat kebersamaan kita, kerukunan kita agar Indonesia tetap jaga siapapun yang ingin merebut kesatuan Indonesia, kita lawan bersama-sama dengan kekompakan dan kebersamaan. Moga-moga Indonesia tetap dan terus diperjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejaja penyakit-penyakit
muka-muka kepailan surah Allah Subhanahu wa taala kedai musibah muka-muka kita setuju selamat surah Allah Subhanahu wa taala pesera apai kekuatan apapun yang ingin merusak dan mencederai yang kita itu kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia muka-muka Allah sealindunganna setujana amin Allahumma amin. Kita setuju rakyat Indonesia muka-muka aman, sejahtera, bahagia odiin itunya hatta akhirah amin Allahumma amin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca Ya Salam Ya Mukmin dengan tujuan agar negara kesatuan Republik Indonesia selamat dan aman insya Allah Subhanahu wa taala. Ya Salam Ya Mukmin, 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 Ya Salam Ya Mukmin. Ya Salam Ya Mukmin, 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 Ya Salam Ya Mukmin. Sallimna liman ma'ana wa ma ma'ana afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.